Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enrico Aprilio dengan NPM 22181128. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila ada 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila. BPUPKI pertama kali dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terrealisasinya kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul 3 tokoh nasionalis yang mengutarakan ide-ide pokok mengenai dasar negara Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, Muhammad Yamin yang pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan 5 dasar, yaitu yang pertama, perkebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang mengemukakan pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga yang mengemukakan adalah Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokratis, yang keempat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta. Sebagai tindak lanjut sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. Panitia ini bertugas untuk menampung usul-usul baik lisan maupun tulisan mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk pula panitia kecil atau panitia 9 yang berisi 9 orang dalam upaya mencari kesepakatan antara pihak Islam dan pihak nasionalis mengenai dasar negara. Pada tanggal inilah juga disahkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta yang kelak menjadi pembukaan UUD 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menggantikan BPUPKI, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melanjutkan misi perumusan Pancasila. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa rumusan penting, yaitu yang pertama mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional sebagai badan musyawarah darurat. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia yang memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan bernegara yang baik. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa Pancasila mengatur kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
yang mana seperti kita ketahui, Indonesia terdiri dari beraneka ragaman budaya, suku, adat, dan agama yang mana diperlukan sesuatu untuk menyatukannya, yaitu Pancasila. Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR dipisahkan oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20/MPRS/1966, ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973, dan ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dan dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki kedudukan-kedudukan lainnya, yaitu yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia dan juga kepribadian hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi. Dan yang ketiga, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang berfungsi sebagai perjanjian luhur dan juga sumber dari segala sumber hukum. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Saat ini, mengimplementasikan Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Berikut saya paparkan salah satu contoh kasus dan pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara. Terjadi perkelahian antar masyarakat yang melibatkan dua desa yang berbeda karena adanya pertikaian kecil yang berawal dari adanya perbedaan pendapat antar masyarakat di dua desa tersebut, yang menyebabkan perkelahian antar warga yang merusak berbagai fasilitas umum di kedua desa. Saling balas perlakuan juga terjadi hingga menyebabkan kerusuhan semakin membesar sehingga merugikan dua desa tersebut. Analisis kasusnya yaitu, kejadian ini menyalahi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Gesekan dalam kehidupan karena adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun bila disikapi dengan tidak bijaksana dan memaafkan untuk menjaga kedamaian, maka gesekan tersebut akan terasa semakin besar dan bisa menyebabkan kerusuhan yang melebar hingga meningkat menjadi perkelahian antar desa yang merugikan semua orang. Walaupun banyak perbedaan yang terjadi, bangsa kita harus tetap menuntut satu kesatuan dalam NKRI. Solusi yang dapat saya berikan yaitu perlu untuk memulihkan kesadaran dari makna Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dalam pribadi masyarakat Indonesia, agar masyarakat menyadari betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tetap menjaga persatuan. Pemahaman ini sangat perlu untuk mulai diterapkan di bangku pendidikan sejak dini. Seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah antar desa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.